sehat, sahabat Setipenda dimanapun Anda berada. Sedang sekali kita kembali berjumpa di Ngobrol bareng penulis. Ini adalah persembahan dari Perkumpulan Penulis Indonesia. Setipenda untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat mengenal para penulis, mereka yang menghasilkan karya dari buah pikiran mereka untuk lebih jauh bagaimana kisah mereka dan proses kreatif di balik karya-karya hebatnya. Hari ini kita akan ngobrol dengan seorang penulis dan juga tokoh yang luar biasa. Boleh dong Abang Jo dikenalin? Ya, Amel, terima kasih. Suara Amel ini ya, apa namanya bergelombang, kurang stabil ya. Dan Oke, bisa oke. stabil. Ya. Jadi kita kali ini bertemu dengan orang yang bernama Hendry Nur Cahyo. Itu saya manggilnya Cak Hendry karena dia dari timur, mungkin timur lagi dari Madura ya. Namanya gabungan antara nama Barat dan nama Jawa. Ya. Kalau nanti kita tanya kenapa namanya Hendry ya, itu orang Jawa kan biasanya namanya nggak Hmm. Hendry gitu ya. Hmm. Kemudian dia apa Cak Hendry ini lahir tahun 59. Ya. Lahir kita sama nih Cak. Iya. Oh, waduh, Iya. sepantaran. Tapi pasti lebih tua saya karena saya Januari. Tanggal dan bulannya sama kita. Tanggal dan bulan? Tahun yang Oh. beda tetap lebih Oh. tua Cak Hendry. Anak satu ya. Nah, Cak Hendry ini penulis, dia berkarir semua di Jawa Timur sampai majalah ya, majalah Jakarta. Zamannya masih kemudian dari mendirikan sejumlah surat kabar ya, tabloid, bekerja mengelola tabloidnya sendiri. Kemudian, nah ini belum jelas nih di biodatanya, memantapkan diri jadi penulis buku sehingga terbitlah 61 buku ya. 15 diantaranya soal Panji dan saya sudah ngintip-ngintip di YouTube, YouTube-nya tentang Panji banyak sekali ya. Sehingga terus terang bahwa saya akan belajar ya melalui ngobrol ini tentang Panji dengan Cak Hendry ya. Apa sih Panji itu? Cak Hendry memposisikan diri seolah-olah menjadi juru bicara Panji di abad ini ya untuk orang Indonesia dan mungkin seluruh dunia ya. So Panji sudah sampai Thailand ya, sampai Malaysia dan lain-lain. Nah, di luar masa penulisan, Cak Hendry juga aktif di berbagai organisasi. Dia pernah terlibat dalam pengurusan Dewan Kesenian di Jawa Timur ya. Kemudian di Dewan Kesenian Sidoarjo, juga pengurus tradisi lisan, dan sekarang di Satu Pena kalau tidak salah jadi ketua etik Satu Pena Jawa Timur ya. Ya, ya. Selain itu jadi dosen ya, jadi asesor banyak sekali lah ya, pokoknya sibuk sekali gitu. Pengacara saya ini. Pengacara ya, acara yang banyak acaranya. Pengangguran banyak acara. Kita temui dia. Apa kabar, Cak Hendry? Ya, baik. Terima kasih, Bang John. Ini posisi di mana sekarang nih, Saya Cak di Hendry? rumah Di kota di mana? eh perbatasan Sidoarjo dan Surabaya. Jadi Bungurasih. Kalau pernah dengar Oh, terminal Bungurasih, rumah saya dekat terminal itu. jangan terlalu detail, saya juga nggak bisa ngebayangin dari Jawa Ya, Timur. kan nama Bungurasih kan sudah terkenal sebagai terminal Surabaya. Iya, Sidoarjo Ya, terkenal. secara administratif masuk Sidoarjo, tapi ya sama seperti Bekasi bagi orang Jakarta gitulah. Oh, iya, iya, Jakarta Coret kalau di sini ya. Iya, iya. Sedang sibuk apa nih akhir-akhir ini, Cak Hendry? Saya nulis terus, masih ada ini ada pesanan biografi yang belum selesai. Mhm. Terus juga saya menyiapkan buku untuk bulan Januari nanti. Itu usia saya 67 tahun. Jadi saya akan bikin buku 670 halaman. Tuh, Itu ya, karena yang tahun kemarin saya sudah bikin buku 666 halaman. Jadi 66 artikel, 6 topik, 666 halaman. Itu buku menandai umur saya ke 66. Tahun ini, tahun depan ini 67, jadi saya mau bikin 670 halaman. itu kalau enam, enam banyak enamnya itu kayak ini ya, jumlah ayat di Al-Quran tuh, 6666 ya. Ya, banyak. Ya, 66 itu kan bilangan yang aneh. Bukan yang aneh, unik ya.
Unik Orang ya. bilang, orang biasanya peringatan kan 50 tahun, 60 tahun, 75 tahun tuh ya. Saya sengaja 66 itu kan 66 itu kan nom 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 itu muda. Ya. Nom nom itu muda itu 66 ya. 66 muda 66 ya. Jadi unik dan ya mungkin karena baru sempat aja. Ya Kalau itu kan Cak, tahun lalu bikin ya ini 666. ya ini 66 tahun. ya 66 tahun isinya 66 artikel, 6 topik, 666 halaman. Nah, yang tahun ini 67. 67. 667 topik, 600. Enggak, kalau sekarang tidak topik, tapi karena yang sekarang ini artikelnya panjang-panjang, jadi saya yang penting jumlahnya 670 halaman. Ya. Jadi buku yang sekarang ini, apa bedanya dengan tahun lalu? Apakah banyak begitu kejadian yang ditulis oleh Cak Hendri sehingga melahirkan buku yang 600 sekian halaman itu Kalau dalam yang setahun? tahun lalu, jujur aja, yang tahun ini itu lebih banyak artikel lama, meskipun ada beberapa yang belum pernah dipublikasikan. Tapi yang rencana 670, yang 67 tahun ini banyak artikel baru, dan satu artikel saya tulis panjang-panjang. Karena saya banyak mengulas peristiwa, terutama seni rupa, seni pertunjukan, dan ada apa namanya cuplikan dari biografi. Jadi karena saya ini mencoba memposisikan diri, orang sering tanya, ya saya tanya pada diri saya sendiri lah. Henry Nurcah itu siapa sih, ya begitu loh. Seperti itu ya. Terus kemudian saya juga memposisikan diri, saya seringkali berdebat dengan teman-teman akademisi terutama ya. Kemudian saya menulis tentang arogansi akademisi seperti itu ya. Karena saya ini kan murni otodidak gitu. Ya, itu saya tulis panjang lebar gitu. Otodidak di bidang apa, Cak? Eh ya apa saja, terutama seni budaya, seni budaya. Karena saya dulu kuliah saya di UGM itu DO, sengaja sengaja keluar, dan Hmm, itu jurusannya tidak ada hubungannya dengan seni budaya. dokter hewan ya? Apa, Ah ya, apa kejurusan kedokteran hewan ya? saya kan sekarang tersesat di jalan yang benar gitu. Lo pertanyaannya ya, kenapa dulu memilih dokter hewan? Ya iseng aja, pokoknya saya kuliah di Jogja, gitu loh. Karena saya dulu di Surabaya waktu itu zaman Skalu istilahnya, sistem Lalu ya, apa Skalu, belum belum masih lima seleksi perguruan tinggi. 5 perguruan tinggi. Zaman Ya, saya udah 10 tuh, Skasu. ya yang kedua 10. Saya daftar di UNER sebetulnya. UNER pilihan kedua di UGM. Ternyata kok diterima di UGM di Jogja. Saya sendiri kaget juga sekaligus senang gitu loh. Karena kalau saya diterima di UNER, maka saya nggak berkembang karena saya SD di situ, SMP, SMA, terus UNER satu kampung semua itu. Wah ini akhirnya saya jadi apa semacam blessing in disguise di Jogja. Jogja ya masuk apa yang gampang, yang waktu itu di kedokteran hewan ya udah masuk aja. Tapi ternyata begitu masuk langsung ikut syuting film. Ikut sama Wim Umboh. Ada Oh, iya iya. kan ada Ku Gapai Cintamu itu saya ikut jadi figuran itu. Loh, kok bisa langsung ikut main film itu, Cak? Ya karena adegannya itu kan ada adegan peluncuran tuh. Ada Mm-mm. adegan peluncuran ya saya masih gundul gitu ya. Ya, si Wim itu cari mahasiswa yang baru masuk ya kebetulan saya ya nggak tahu gimana prosesnya tiba-tiba terlibat gitu loh. Jadi adegannya tetap sama menjadi mahasiswa baru yang dipeluncu. Wah, Komeo ya? iya, jadi ada baju putih saya itu ada tanda tangannya Yani Rahman, Cok Simbara. Zaman orang belum belum musim gitu saya udah tanda tangan artis itu. Sayang udah nggak ada bajunya bisa dilelang mahal itu. Mungkin mukanya pas, Pak, sebagai bintang film. Enggak, karena itu kan figuran cuma nggak kelihatan ya cuma lewat aja, cuma ngelewat aja gitu loh. Figuran kan diseleksi juga, nggak mungkin diambil ini aja semua kan, nggak kan dari 100 mahasiswa Ya dapat itu, misalnya 5 gitu. ya itu akhirnya ya lebih banyak di kesenian, terus ikut teater, ikut kelompok sastra, macam-macam. Hebat juga ya, Mel. Latar belakangnya Mel. Unik sih sebenarnya, tapi dari kedokteran hewan langsung jadi aktor gitu. Ya itu nggak tahu saya. Terbalik. Nah, Setelah itu, dari ini dulu, aktor dulu, baru kedokteran hewan. Masa oh ya, pendidikan. aktor kedokteran hewan. Lalu ke keseniannya gimana tuh akhirnya ceritanya tuh Mas Ya Cak karena Henry? saya ikut teater Mas, teater Gajah Mada namanya. Ya, teater Gajah Mada itu si pendirinya tuh si Haryoso sama Landung Simatupang, itu aktor yang sampai sekarang masih berkibar tuh ya. Jadi saya lebih sibuk ikut teater,
Terus justru lebih sibuk kumpul dengan mahasiswa sosial. Saya ikut kuliah di filsafat, di sospol, di sastra. Ya sebagai waktu itu kuliah kan sangat cair ya, orang bisa masuk kemana-mana gitu loh. Ya ikut aja kuliah gitu loh. Ya nggak cari ikut penelitiannya anak-anak sosiologi, antropologi ke desa-desa gitu loh. Jadi akhirnya kuliah saya menjadi amburadul. Kayaknya dari dulu udah pengacara ya nih, Cak. Ya nggak? Dari dulu udah jadi pengacara nih, Iya banyak kayaknya. acaranya di luar. Ya karena seperti kalau saya bilang gini, karena saya sampai dengan SMA, saya Hmm. itu merasa kuper gitu. Tidak pernah pergi kemana-mana, hanya lingkungan kampung aja gitu. Jadi begitu di Jogja, saya merasa seperti ikan dicemplungkan ke air gitu. Jadi langsung apa Jadi ya? liar dikit ya. Iya, akhirnya liar, ikut ikut macam-macam. Ya, ikut syuting film beberapa kali, saya ikut syuting film, ikut main teater. Waktu itu sampai ke TV, zaman TV masih hitam putih dan satu-satunya di Indonesia. Sehingga begitu saya muncul di TV, seluruh Indonesia nonton ya. Sampai ibu saya heran karena ibu saya nggak punya TV itu. Ya, gitu Ini aja. gimana sih, Cak? Latar belakangnya kok kegiatannya teater apa? Sejak Hmm. kapan kenal dunia seni itu? Sejak 78, oh kalau dunia seni udah lama, sejak SMA itu kan saya juga ikut di majalah Dinding, saya juga ikut di beberapa acara kesenian gitu ya. Tapi menjadi tersalurkan ketika saya di Jogja. Saya Nggak, kalau pertama kita masuk 77, ya, urut ke belakang lagi gitu, majalah dinding. iya, Apa majalah Dinding darah waktu di SMA. kepenulisan itu munculnya dari mana, Cak? Ya, kalau penulisan kayaknya waktu itu di majalah Dinding. Dari Majalah saya SMA berarti nulis. ya? Ya, nah ketika saya di Jogja, apa orang bahasa Indonesianya dilalah itu apa ya dilalah ya. Tiba-tiba. Tiba-tiba saya itu satu-satunya di SMA saya yang diterima di Jogja. Teman-teman saya Ah, yang juara kelas, yang bintang kelas nggak ada yang diterima gitu loh. Sehingga saya merasa nggak punya teman. Wih, ini kemana teman-teman? Akhirnya saya kesepian gitu kan, nggak punya teman bergaul. Akhirnya saya ikut ini apa namanya? Waktu itu tempat kos saya itu ada seorang guru SMA yang langganan koran Sinar Harapan. Nah, di situ ada rubrik sahabat pena gitu kan. Nah, saya nulis di situ. Nah, di situ akhirnya saya punya sahabat pena seluruh Indonesia. Dan saya tiap hari nulis sahabat PO, surat itu minimal 5 surat, 10 surat, banyak sekali. Dan di antara surat-surat itu ada beberapa orang yang nulisnya sampai berlembar-lembar. Saya nulis 10 lembar, dibalas 15 lembar. Saya nulis Wih, 18 lembar, dibalas 20 lembar. Itu tulisan tangan tuh ya? tantangan. Hmm. Dan itu nulisnya berhari-hari. Nah, kebiasaan menulis surat itulah yang membuat saya menjadi lancar menulis. Jadi apa? Thinking by writing gitu loh. Itu jadi makanya tulisan saya sampai sekarang itu kalau orang baca seperti orang berdialog, seperti orang bercerita gitu loh. Nah, Ya karena basic saya adalah sahabat pena. Dan kenapa saya bisa bisa lancar karena sahabat pena saya itu cewek-cewek semua gitu kan. Ya. Nah, orang kalau 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 apa namanya puber kirim surat sama lawan jenis itu kan bersemangat gitu kan ya, bersemangat tuh akhirnya mereka juga bangga rata-rata anak SMP anak SMA itu nggak ada yang mahasiswa. Nah, mereka senang karena oh teman Henry mahasiswa Gama, wow bilang dulu bilangnya bukan UGM Gama gitu kan. Nah, saya saking bersemangatnya akhirnya nulis gitu loh, dan saya nulis tidak pernah punya konsep. Saya sudah terima Hmm. suratmu, tapi saya tidak tahu harus membalas apa. Pokoknya saya ingin menulis supaya saya bisa segera menulis kepada kamu. Gitu aja gitu. Seperti itu. itu masih ada surat-suratnya, Cak. Dibakar istri saya. Emang ada Berarti yang pada nyangkut, Cak? pada saatnya populer itu ya, Cak Henry ya. Iya. Emang dari surat-surat itu ada yang nyangkut, Cak? Ada beberapa, bahkan sampai sekarang masih ada, Oh. tapi sudah kayaknya sudah setahun ini sudah hilang kontak lagi. Udah. Hmm. Ya, jadi putus sekian tahun, tiba-tiba muncul di Facebook gitu kan. Loh, ini kan teman saya dulu gitu. Wah, akhirnya nyambung lagi gitu. Tapi LBK ya, lah ya. iya, tulis-tulis surat terus gitu loh. Gitu loh. Nah, itu yang kemudian teman-teman kan, jadi uang saya itu uang kos yang minim itu lebih banyak habis untuk beli perangko. Nah, sehingga sampai petugas pos tuh mengira saya kolektor perangko. Saya bilang enggak, saya bukan kolektor, saya senang surat aja gitu loh. Nah, terus teman-teman itu kan apa istilahnya ya? Ngeledek gitu ya. Kamu itu mahasiswa kok nulis surat-suratan aja. Buat sekali-sekali nulis di media. Wah, gitu kan. Akhirnya saya nulis di Kalau media majalah Putri, saya masih ingat itu. oh Itu awalnya tulisan gitu. pertama saya tahun 79. Honornya 2000 kalau nggak salah. Wah, sebuah sekali.
Terus ditulis di Menulis majalah apa itu? opini, jadi kayak ada opini essay gitu. Ya opini misalnya, kenapa kita tidak boleh menggunakan tangan kiri? Nah, kayak gitu-gitu. Yang sepele-sepele sebetulnya, receh-receh gitu. Mengapa sombong dimusuhi? Nah, kayak gitu-gitu ya. Itu. Akhirnya terus di majalah Q, ada majalah namanya Q ya. Tulis di majalah apa dulu, Gadis pernah gitu ya. Gadis Akhirnya ya. teman-teman, kamu mahasiswa kok nulis majalah remaja, gak keren blas. Wah itu ya. Akhirnya saya nulis di majalah kampus, gelanggang mahasiswa, mahasiswa, majalah di UII gitu ya, itu pun masih diledekin. Pantas saja dimuatukan koran kampus, kalau berani ke koran umum gitu. Oke, Umum. saya tantang, saya nulis di KR, diterima, Kedaulatan Hmm. Rakyat itu kan. Jogja ya. Itu saya nulis di memorandum Memunggan di Surabaya. Nah, itu akhirnya terus berkembang di Sinar Harapan di zaman-zaman segitu ya. Ya mulai seneng nulis akhirnya di situ. Sampai akhirnya menjadi wartawan memorandum ketika saya pulang ke Surabaya gitu. Lo itu kayak ngalir aja, Cak. Memang Iya, cita-citanya dulu apa, Cak? Pengen jadi apa sih kok? Masuknya kedokteran hewan, kerjanya ini, hobinya nulis surat gitu. itu Kayak yang sampai sekarang saya juga bertanya pada diri sendiri dan teman-teman saya menyimpulkan saya ini kan air gitu. Aquarius, saya mempelajari Aquarius itu apa sih? Air itu apa sih? Saya betul-betul mencoba menghayati tentang filosofi air gitu kan. Makanya saya senang ke Parangtritis, saya senang menyusur sungai, saya senang berendam. Air itu apa? Air itu kan sesuatu yang mengalir. Dia selalu mencari tempat rendah. Dia tidak pernah menaik ke atas. Dia selalu tidak bisa dihalangi. Dihalang dia berhenti, tapi suatu ketika dia akan berontak. Dan air selalu melusup ke bawah. Saya merasa jalan hidup saya seperti itu. Makanya sampai sekarang teman-teman saya juga bilang, kamu itu kok mengerjakan ini tidak pernah ke puncak karir. Nah, saya tidak memang tidak menuju ke atas kok. Aku bilang gitu. Saya selalu kemana-mana gitu loh. Makanya saya banyak-banyak ngalir ya nggak ke atas ya. ya, ya Mengalir kan ke bawah. Kalau iya ke atas mengalir selalu ke aja. bawah dan selalu mencari tempat yang rendah kan gitu loh. Selalu mencari tempat rendah itu ya. Jadi beda dengan teman-teman yang karir gitu. Makanya kalau ditanya cita-cita saya apa ya, jujur aja saya nggak punya cita-cita. Pokoknya apa yang saya senangi saya lakukan itu aja. Itu mengalir termasuk air mata sering mengalir juga nggak? Ya ini saya kena apa nggak tahu ya. Saya ini ada semacam apa nggak tahu sudah periksa ke dokter mata juga. Air mata saya itu suka keluar gitu loh, suka keluar gini. Seperti sekarang Oh, keluar, nggak tahu. Tapi kadang-kadang juga berhenti sendiri gitu loh. Nggak nggak tahu. maksud saya apakah Cak Hendri itu seorang yang sensitif juga seperti apa namanya Aquarius Udah eh, eh, tersentuh, mudah udah tersentuh. rasa Mungkin ya. begitu ya, rasa. Bisa jadi gitu ya, tapi nggak tahu lah orang lain yang bilang lah. Itu loh. Hmm. Kak Terus Hendri itu masa-masa kuliah berarti dihabiskan berapa lama tuh, Kak? Kedokterannya kan nggak lama ya? Saya Gimana? kalau yang intens kuliah itu cuma sekitar 3-4 semester. Dari 77 sampai Oke. 78 3 semester. Ya setelah itu secara formal Ya? masih tercatat kuliah, tapi saya jarang masuk. Karena saya Hmm. kalau ikut penelitiannya anak antro itu bisa sampai 1 bulan, 3 minggu di desa. Jadi mereka itu orang-orang sosial, saya sendiri yang orang kedokteran hewan. Ada Kalau tuh, ikut gitu sebagai apa sih, Cak? Nggak paham aku. Berarti tidak ofisial ya, tidak resmi ikut bareng. yuk, resmi, Menemani aja. resmi. Oh gitu. Iya kan mereka itu cari interviewer kan, dan itu iya dibayar. peneliti ya. Iya, interviewer. Jadi Oh, kayak oke oke. LP3S, Kalau di LSI, zaman dulu banyak Mel gitu Mel. ada interviewer. Oh, oke oke Heeh. oke. Sekarang nggak kedengeran yang begitu. Ya, ya, jadi dibayar ya, seneng aja dapet interviewer. Itu apa namanya? Kenapa akhirnya juga ke dalam apa organisasi yang diikutin ada tradisi Hmm, lisan, ada hmm, macam-macam. Kemudian jadi wartawan gitu. hmm. Bagaimana ceritanya tuh, Cak? Ya, karena saya menulis, maka kemudian banyak menulis artikel. Suatu ketika saya pas pulang ke Surabaya, saya ditawari menjadi wartawan di Mingguan Memorandum namanya waktu itu. Sekarang Hmm. jadi harian. Nah, Mingguan Memorandum karena kebetulan salah satu redakturnya itu saya kenal sebagai aktivis. Zaman dulu demo-demo tahun 78, 79 itu saya ikut kemana-mana itu. Saya ikut aktivis, akhirnya saya masuk di Memorandum dan saya langsung menjadi redaktur artikel.
Nah, Hmm. ketika memorandum jadi harian, saya juga kepingin apa namanya turun ke lapangan segala macam. Nah, di situ saya apa ya merasa semacam kayak dendam gitu. Dendam, dendam apa istilahnya? Dendam intelektual. Karena kuliah saya di Ketua Kementerian tidak selesai, maka saya dendam ingin belajar apapun yang saya mau. Jadi misalnya saya kepingin belajar kriminologi, gitu. Siapa orang Surabaya yang pinter kriminologi? Saya cari ketemulah namanya Profesor Saitabi. Nah, gitu kan. Terkenal kan gitu. Oh, Akhirnya Prof. Tapi ya, ya tahu. saya datangi beliau, saya wawancara gini-gini dimarahin sama dia. Kamu itu nggak ngerti gini segala macam. Ini baca dulu. Wah, saya dipinjemin buku. Seminggu kemudian saya datang, saya wawancara, dan itu saya muat di rubrik percakapan di harian memorandum itu. Tiap tiap minggu, tiap hari Selasa. Sehingga orang-orang sering heran, "Ini anak ini siapa ini? Tiap minggu bisa wawancara tokoh." Jadi saya ganti misalnya mau belajar politik, saya cari namanya siapa. Oh itu ada Dr. Ramlan Surbakti. Saya datangi ke FISIP, wawancara. Sehingga hampir seluruh intelektual Surabaya itu pernah saya datangi. Bahkan cuma di Surabaya, di Jogja, saya dengar ada Profesor Yohanes. Dulu terkenal dengan teori apa namanya polemologi, ilmu perdamaian. Saya datangi ke Jogja, sampai gitu. Sampai orang-orang itu bilang, itu anak kecil ini jadi seminaris ini. Makanya sering datang ke seminar. Itu keuntungan saya jadi wartawan karena zaman segitu wartawan kan langka gitu ya. Ya. Jadi wartawan kemudian ikut membuat apa ikut seminar, saya buat reportase, tokoh-tokohnya saya wawancarai, itu sampai sekarang masih terkumpul itu kumpulan wawancara saya itu. Itu yang membuat kemudian di kantor memorandum itu kan ada lantai 2 gitu ya. Pernah ada satu pameran buku, pameran hari pers gitu. Nah, bekas standnya itu saya angkut ke kantor, saya jadikan ruangan saya. Dan itu bukunya ada ratusan itu. Sampai orang-orang tuh heran, ini siapa ini anak wartawan junior bukunya bisa banyak. Nah, itu jadi kayak Modal ngangkut ya, modal iya, ngangkut. heeh, heeh. Dan Itu buku-buku saya dapat gratis karena saya wartawan gitu. Jadi sering kali wawancara dikasih buku, wawancara kasih buku gitu loh. Bahkan zamannya kalau pernah dengar Ohimwi, Ohimwi itu orang sahabatnya Pramudia Anantatur, beliau yang menyelamatkan naskah-naskah itu dibawa dari Pulau Buru. Pada waktu itu Pak Wi itu barusan meninggal orangnya. Pak Wi itu dulu apa ya, menjadi kepala perwakilan Gunung Agung di Surabaya. Nah, mm, saya datang ke Pak Wi, saya tulis resensinya, saya kasihkan, pulangnya saya disangoni satu kresek buku, ada beberapa buku itu. Jadi buku saya banyak antara lain dari Gunung Agung. Gitu. Pak Wi senang sekali, seperti itu, jadi banyak sekali. Bukunya koleksi Nasution, bukunya apa namanya, terutama ada Malik, itu lengkap berjilid-jilid saya punya semua dari Pak Wi itu. Itu yang saya tulis untuk memoir, buku memoir apa namanya, buku obituari Pak Wi, mungkin bulan depan akan terbit itu, tentang itu. wah, Itu rajin aja. sekali ya. Hmm. Itu dapat duit nggak nulis-nulis gitu, Cak? Loh kan kalau di memorandum nggak dapat duit kan saya sudah digaji, gitu. Mm. Tapi bagi saya pergaulan, kenal-kenal banyak orang, punya banyak buku, wah itu sudah luar biasa, gitu. Hmm. Pernah ngalamin masa kemasan duit dari menulis, Cak? Oh pernah, itu tahun berapa ya? Tahun 85. Saya karena sering lomba itu kan. Jadi Mm. saya sering lomba menang duit ya berapa juta-jutaan saya lupa nilainya gitu lah. Makanya kemudian anak saya yang pertama itu saya kasih nama Sakti gitu. Dari Sakti. Jadi saya dapat duit banyak jadi terus akhirnya jadi ya banyak untuk ukuran waktu itu ya. Akhirnya itu jadi menang-menang lomba. Akhirnya saya sering ikut lomba sampai akhirnya 10 kali. Setelah itu berhentilah. Ya, saya jadi sering jadi juri malah gitu. Jadi juri gitu loh. Itu nggak ada namain anaknya Sakti nggak seperti Henry, nama barat gitu. Gimana, Cak, ceritanya dapat nama Henry? Ya, gara-gara nama saya Henry itu saya sering dikira Nasrani. Saya kenal sama Eka Budianta itu, selamat Natal, Mas Henry. Loh, Mas, saya ini Muslim, Mas. Aku. Loh, saya kira Katolik. Ya, karena ada nama Henry Kusupriyanto, kan pernah dengar ya. Henry Ah, Kusupriyanto itu sahabatnya Eka Budianta. Gitu. Jadi saya, dan Henry Kusupriyanto sering menyingkat namanya menjadi Henry, gitu, Henry Supriyanto. Saya Henry. Ada lagi Henry Subiakto di UNER. Henry Subiakto, Henry Nurcahaya sama Henry Nurcahaya ini sering kali orang kirim undangan sering salah alamat gitu. tapi itu Nah, nama lahir ya, Cak? ya nama lahir. Jadi ya seperti yang saya bilang, ibu saya ini juru rawat, bidan itu ya bekerja di rumah sakit. Idolanya waktu itu Henry Dunan.
Makanya dia mengasih nama Henry gitu ya. Nah, Nur Cahyo itu dari bapak saya, karena bapak saya itu tentara. Bapak Hmm. saya tentara, dia idolanya ada seorang komandan yang dia kagumi namanya Nur Cahyo gitu loh. Tapi belakangan saya coba otak-atik, ternyata Nur Cahyo itu nama yang luar biasa gitu. Dia kan dari Begawan Nur Cahyo, ya. Anaknya Nabi Sus itu manusia generasi manusia pertama gitu. Dan Nur Cahyo itu kan cahaya-cahaya. Iya, Kayak dua-duanya sama artinya tuh, iya, cahaya. ini kan puisinya Rumi kan itu cahayanya cahaya di atas cahaya itu Nur Cahyo. Saya kalau guyon-guyon apa Nur Cahyo kok double? Saya bilang gini, kamu pasti belum tahu bedanya hewan dan binatang. Loh, kok bisa? Ah iya beda. Hmm. Kenapa ada dokter hewan tidak dokter binatang? Kenapa ada kebun binatang tidak ada kebun hewan? Bedanya apalah? Itu beda. Sama nur dengan cahaya juga beda. Malaikat diciptakan dari nur, bukan dari cahaya. Itu apa bedanya, Cak? Boleh juga nih. Beda hewan dengan binatang. Ya, nur itu cahaya yang tidak bersinar. Jangan cahaya itu seperti cahaya matahari, cahaya. Makanya kayak sinar Hmm. X, ya, kan itu kan bukan bukan cahaya X kan. Sinar Oh, X. Nah, ya. itu kan tidak bercahaya tapi dia ada sinar itu. Nuansa arti ya. Ya, ya itu belakangan itulah, tapi dulunya itu Iya. karena cuma ayah saya niru. Jadi ketemunya ayah saya sama ibu saya itu kayak cerita sinetron itu. Jadi bapak saya itu tentara, ketembak di pundaknya ini, dibawa ke rumah sakit, terus dirawat oleh juru rawat. Baik, Biografi. ini baik. Tolong tayangkan clippingan baik. Oh ya. Oke, ini salah satu bukunya Cak Henry Nur Cahyo ya, Memahami Budaya Panji edisi pembaruan. Oke. Ya, makasih Bayu. Budaya Panji ya Mas Mas John ya. Ya, ini seru nih apa Amel. Eh, apa Cak Hendri ini menulis Panji seperti menulis apa sahabat pena ya. Nggak Iya. selesai-selesai gitu banyak. Ada juga ininya apa namanya videonya nggak selesai-selesai juga panjang-panjang. Kalau video pendek-pendek 8 menit 8 menit tapi jelas gitu ya. Kayaknya mengikuti kebiasaan menulis sahabat pena. Tanya saya Cak sebagai orang yang nggak paham sama sekali tentang budaya Panji ini. Iya. Apa Kamu itu? paham kan Panji? Ya, Enggak. Tapi Jadi penasaran. ada dua orang murid ini, Cak. Silakan tentang Panji. Silakan, Cak. Asal mulanya itu gimana Panji itu, Cak? ya kalau saya ditanya Panji itu apa, seringkali orang itu tahu, tapi tidak merasa bahwa mereka tahu. Nah, itu banyak dari kalangan awam, dari kalangan akademisi. Saya pernah ketemu seorang profesor doktor antropologi dalam satu forum, dia kata, Pak Henry, saya tuh pengen penasaran, Panji itu apa? Saya balik tanya, Ibu kan antropolog, kenal kan dengan dongeng Andi-Andi Lumut? Oh iya, tahu saya itu. Nah itu, Andi-Andi Lumut itu adalah salah satu dongeng Panji, salah satu cerita Panji dalam bentuk dongeng. Oh gitu, tak? Iya. Makanya itu banyak sekali, ada Andi Lumut, ada Keong Mas, ada Timun Mas, ada Gentoro Gentini, ada Panji Semirang, ada Panji Angkronakung, segala macam, banyak sekali. Dan jumlahnya ada ratusan. Nah, Nggak, Cak, tar dulu. Apa hubungannya Panji dengan Andi-Andi Lumut? Bagaimana mengaitkan bahwa itu Panji? kalau Anda simak Andi Lumut itu kan ada tokoh perempuan namanya Kelenteng Kuning, gitu. Mhm. Kemudian dia ikut dalam sayembara mencari suami, ya toh, dengan kelenteng abang, kelenteng hijau, kelenteng biru, ya toh. Kemudian tersebutlah seorang laki-laki yang namanya Andi Lumut, dia menerima lamaran dari berbagai perempuan ini, tapi semua ditolak. Tapi ketika kelenteng kuning yang melamar, dia langsung diterima. Ternyata terbukalah samaran bahwa kelenteng kuning ini sesungguhnya adalah Dewi Sekartaji yang menyamar, dan Andi Lumut adalah Raden Panji Asmoro Bangun. Maka sepasang kekasih yang sudah lama terpisah ini, dia menyatu kembali. Endingnya selalu begitu. Jadi hampir semua cerita adik-adik cerita Panji itu pertemuan antara Sekartaji dan Raden Panji. Selalu begitu. Gitu loh. Makanya kemudian saya mengumpulkan banyak versi cerita Panji itu yang sudah berhasil saya kumpulkan ini ada 101. Hmm. Ini tersebar di seluruh Nusantara, ada di eh, Kamboja, di Thailand, di Malaysia, di Lombok, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, semua saya kumpulkan di sini.
Dan ini belum semua. Saya masih banyak cerita Panji yang belum saya bukukan. Dan Itu itu, dari tradisi lisan apa tulisan? ya, jadi Panji itu asalnya cerita lisan. Mm-mm. Cerita lisan dulu dalam bentuk kidung gitu ya. Kemudian ditulis dalam apa namanya, ini menarik ya. Ditulis dalam berbagai aksara dan berbagai bahasa menyebar ke seluruh Nusantara. Kemudian divisualkan dalam bentuk topeng, divisualkan dalam bentuk lakon-lakon seni pertunjukan, divisualkan dalam bentuk desain batik, desain tekstil, bahkan juga divisualkan dalam bentuk puluhan relief di candi-candi zaman Mojopahit. Nah, ini kan menarik loh. Nih, Cak, sebelum jauh, saya pengen tahu dulu nih. Amel udah tahu belum asal-usulnya Panji itu? Asbabun nuzulnya gimana tuh, Cak? Belum. Nah, ceritain dong, Cak. Jangan sampai wadah Ya, gitu. Dari awal ya banget jadi itu. gini, kita nggak tahu secara persis ya kapan cerita Panji itu lahir. Karena cerita Panji itu kan tradisi lisan ya. Ada beberapa tokoh, Aris Munandar dan sebagainya, Purbo Caroko itu punya, termasuk Rasers itu punya pendapat yang berbeda tentang asal-usul Panji. Tapi intinya Panji itu bermula jadi jadi gini, kalau saya mengistilahkan cerita Panji itu adalah dongeng yang disejarahkan. Gitu lah. Dongeng Dongeng ya. yang disejarahkan artinya dongeng, fiksi. Mm-mm. Fiksi tapi dia numpang dalam setting sejarah. Gitu lah. Jadi itu seperti novelnya apa namanya, Api di Bukit Menoreh ya, atau termasuk Mm. novel-novelnya Langit Kresna Haryadi dan sebagainya, novel-novel sejarah itu kan dongeng semua. Tapi dicantolkan dalam peristiwa sejarah. Nah, di peristiwa sejarah itu dikisahkan Erlangga itu punya anak pertama itu perempuan, dia yang harusnya menggantikan Erlangga, tapi dia nggak mau. Dia kemudian menjadi bikuni, ya, menjadi biksu, apa namanya, dia mengasingkan diri menjadi pertapa. Tinggal dua orang laki-laki ini bingung, dia berantem, merasa berhak. Sebetulnya yang satu anaknya, yang satu itu keponakannya, karena dia anaknya apa, Darawangsa Teguh gitu ya. Nah, Erlangga tidak bisa memutuskan kepada siapa ini harus kerajaan ini harus diwariskan. Ya, ini sejarah, saya cerita sejarah dulu ya. Sampai kemudian Erlangga mengutus Empu Baradah itu ke Bali untuk minta haknya sebagai Raja Bali. Karena Erlangga kan anaknya eh, apa namanya eh, Raja Bali itu kan. Nah, nah, tapi akhirnya kemudian Ayana. Udayana. Mm. Tapi oleh Raja Bali ditolak. Enggak, kamu sudah hilang hakmu di sini. Maka kemudian Empu Baradah kembali ke Jawa Timur dan dia membelah Jawa Timur ini menjadi dua. Waktu itu sampai Jawa Tengah juga dengan mitos berupa kendi gitu kan, dan terciptalah sebuah sungai yang membuat dua kerajaan. Nah, maka terciptalah kerajaan Janggala dan Kadiri atau Panjalu. Janggala diberikan pada anaknya Erlangga namanya Panji Karasakan, yang Panjalu diberikan pada anaknya Erlangga namanya Semaradana. Nah, Cak, tar dulu, Cak. Cak mendongeng gitu, Amel ngantuk nih. Coba ya, diceritakan lebih. Apakah maksud saya Panji itu karakter, nama tokoh, culture, atau apa sebenarnya? semuanya betul. Semuanya betul. Makanya Hmm. di buku saya ini kan saya ceritakan Panji itu bisa nama orang, bisa nama julukan, kayak Panji Tengkorak, Panji Penakluk itu ya. Bisa nama gelar, Raden Panji Muhammad Nur. Bisa juga nama tempat, Kepanjen, Kapanjian. Nah, itu kan. Bisa juga bendera umbul-umbul, Panji-Panji, nah, gitu kan. Itu loh. Dan juga bisa nama-nama orang segala macam itu ya. Nah, itu. Nah, kenapa dinamakan cerita Panji? Karena tokoh utama selalu Raden Panji. Gitu loh. Oh, nama Singkat tokoh utamanya Oh, ada. singkat jadi cerita, tokoh utama. singkat Oke. cerita, dua kerajaan ini Panjalu dan Kediri ini kan selalu perang terus gitu, perang saudara. Lama-lama rakyat itu merasa jenuh gitu. Ini kenapa sih dua raja ini yang masih bersaudara kok perang terus? Maka muncullah sebuah cerita rakyat untuk menyatukan kerajaan Jenggala dan Panjalu dengan cerita Panji. Kalau misalnya kita lihat lebih dalam lagi ya, Oke. Cak, epistemologinya apa itu Panji? Asal usul katanya itu dari mana, apa arti kata itu gitu. Kalau misalnya Ya, apa Nur Cahyo kan kita tahu ya, Nur itu cahaya apa. ya, kalau orang orang orang
apa namanya, kalau Panji di Cirebon mengatakan mapan ing sawiji, ya menyatu gitu ya. Karena substansi cerita Panji adalah penyatuan. Dari ratusan versi cerita Panji itu endingnya adalah penyatuan Panji dan Sekartaji. Kenapa penyatuan? Karena itu supaya Jenggalan Panjalu tidak perang terus. Kenapa Sekartaji dan Raden Panji selalu berakhir dengan pernikahan? Karena pernikahan itu adalah awal dari sebuah akhir, akhir dari sebuah awal. Makanya orang menikah kan ucapannya selamat menempuh hidup baru. Selamat mengarungi bahtera rumah tangga. Jadi orang menikah tidak berhenti, dia mengarungi bahtera rumah tangga. Selalu begitu gitu. Itu Sekarang filosofi ada ucapan baru, Cak, kalau orang menikah. apa? Welcome to the club. Karena banyak sengsaranya. Oke. Mm-mm. Jadi apa namanya, Panji itu ketokohan yang mempersatukan begitu Ya, ya betul. dalam Sifatnya adalah semua persatuan. cerita begitu. Oke. Jadi dia Ya, muncul sebagai tokoh pada utamanya begitu. ya. Rata-rata begitu Oke. sebagai Saya ketemu tokoh. garis merahnya. Ya, itu sebetulnya di sini lengkap tuh sudah saya ceritakan itu. Ya. Iya, kalau saya baca tuh Jadi tapi dalam kultur yang berbeda. Jadi dalam kultur yang berbeda, Panji bisa dengan cerita yang berbeda begitu. Bisa. Tapi pakemnya sama, polanya Itu sama. loh, Jadi yang kalau sama. saya Itu pakai yang istilahnya, Cak Henry Hah? kumpulkan ya. Kenapa? Cerita-cerita itu yang Cak Henry kumpulkan begitu ya, yang dari Hah? Lombok lah, Iya, dari iya, apa namanya, dari daerah-daerah begitu. iya. Hmm. jadi dalam Oke. cerita Panji itu memang selalu ada tokoh yang bernama Panji, Cak. Tidak selalu. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi bahwa kalau dia tidak ada tokoh bernama Panji, bahwa itu adalah cerita Panji? Kalau saya mengutip istilahnya dari sejarawan Dwi Cahyono, polanya itu adalah integrasi, desintegrasi, dan reintegrasi. Ya, selalu begitu. Nah, makanya kalau menurut Pisau itu dia mengistilahkan ada Panji minor. Panji minor itu Panji yang tidak ada tokoh Panji, tidak ada tokoh Sekartaji, tidak ada raja kerajaan Jenggala, tidak ada Panjalu. Tapi polanya sama. Salah satu contohnya adalah Sri Tanjung. Kalau pernah dengar dongeng Sri Tanjung, itu yang jadi asal-usul kota Banyuwangi. Nah, itu Sri Tanjung itu adalah Panji minor, karena di situ ceritakan Patih Sidopekso ini, istrinya Sri Tanjung dituduh selingkuh oleh Raja Sulokromo, kemudian dia bunuh pakai keris, dilempar ke sungai, sungainya menjadi harum. Jadilah Banyuwangi. Nah, kan gitu kan. Nah, kemudian sebetulnya ada lanjutannya. Sri Tanjung ini arwahnya naik ke Swargaloka, dia ditolak oleh Dewi Durga. Ngapain kamu ke sini? Kamu belum waktunya mati. Ayo kembali. Maka nyawanya kembali kepada tubuh Sri Tanjung dan bersatu kembali. Happy ending. Nah, itu cirinya. Cerita Panji hampir semuanya happy ending. Ini bedanya dengan Romeo Jadi dari Juliet. karakternya gitu ya. Ya, bedanya dengan Romeo Juliet, bedanya dengan Jayaprana Layonsari, beda cerita, semua cerita-cerita rakyat itu rata-rata sad ending. Tapi kalau Panji hampir semuanya happy ending. Itu kayak cerita ini dong, Cak, kayak cerita anak-anak. Cerita anak-anak kan semuanya happy ending. Ya, Kalau cerita orang dewasa, percintaannya semuanya tidak happy iya, ending. iya memang. Itu yang kemudian, makanya itu kemudian saya tulis di buku saya tentang cerita cerita Panji ini ya, cerita Panji ramah anak. Ini saya bilang pada mereka, cerita Panji cocok untuk Oke. anak-anak, gitu loh. Karena bilang, "Loh, Panji itu kan tentang pernikahan. Masa anak-anak diajari cerita tentang pernikahan, percintaan?" Saya bilang, Cinderella cerita anak enggak? Nah, saya bilang gitu. Pangeran Kodok cerita anak enggak? Ya, berakhirnya pernikahan. Itu kan si Pak Kodok menjadi pangeran kemudian menikah. Kan gitu. Berarti pernikahan bukan sesuatu yang tabu. Makanya di buku ini saya ceritakan anak-anak itu ketika kecil dia mainnya itu apa? Bapak-bapakan. Yang laki-laki jadi bapaknya, yang perempuan jadi ibunya, yang lain jadi anak-anaknya kan gitu. Jadi sebetulnya kisah perumah tanggaan itu dalam anak-anak bukan hal yang tabu. Jadi Panji tidak mungkin tidak ditabukan karena itu sudah terbiasa bagi dunia anak-anak. Tinggal Ya, bagaimana menyampaikannya, itu kan yang penting. yang sesuai dengan pemahaman dia lah. Ya, Ya. iya, itu menyampaikannya gitu loh. Tidak secara letterlock kan gitu. Itu kalau misalnya gini, Cak, ditarik apa garis gitu ya, Hmm. karakter Panji itu kayak apa jadinya, Cak? Panji adalah orang yang tidak kenal menyerah, orang yang
untuk mencapai sesuatu dia harus berkelana, harus berjuang, tidak instan. Dia kasih sayang, ya. Terus dia ada di buku ini ada sifat-sifat tentang Panji itu. Makanya kemudian orang Bali itu menurut ceritanya Profesor Wayan Dibye, laki-laki Bali yang punya sifat itu pahlawan, suka menolong orang, jujur, dia kasih sayang segala macam, dia dijuluki Panji. Karena di Bali itu Oh, cerita Panji masih banyak dikenal. Kan itu dibawa dari Mojopahit dulu itu. jadi dalam pemahaman pencipta Panji, Panji itu adalah manusia yang ideal ya, Iya, betul. sempurna. Ya. Ya kalau di wayang itu idealnya Arjuna. Nah, itu loh. Jadi Panji itu adalah Arjunanya orang Jawa. Arjuna kan tukang ini apa namanya ganteng, suka Iya, menaklukkan perempuan juga. iya Apa sama. Panji juga gitu? Makanya itu. Makanya menurut Profesor Nurya Muhammad dari Malaysia, Soekarno itu Panji. Jadi apa Oke, oke. gambaran manusia ideal yang begitu, Cak? Ya Yang kan, suka ini bedanya menaklukkan lagi ya. Coba perempuan. coba coba baca di di pewayangan ya. Arjuna itu meskipun istrinya banyak, tapi semua istrinya didapatkan dengan cara perjuangan. Ada satu dua yang tidak. Panji juga begitu. Dia tidak mendapatkan isi yang cuma-cuma. Dia hasil sayembara memenangkan sesuatu itu ya. Itu yang kepahlawanannya. Dan eh, Gus Dur itu juga pernah ada yang menjuluki Panji, meskipun dia istri satu. Kenapa? Karena Gus Dur itu menyimbolkan perempuan itu adalah ilmu. Makanya Gus Dur adalah orang yang pintar, dia punya menguasai banyak bahasa, dia menguasai banyak ilmu. Ada seorang pelukis dari Gresik dulu yang pernah ikut pameran seni rupa kontemporer, dia menggambarkan Gus Dur adalah Panji Nusantara. Nah, itu. Ini Cak, Iya. sebentar kita minta Bayu videonya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Panji. Selamat berjumpa kembali dengan channel TV Panji. Kali ini saya sedang berada di Solo, menghadiri acara International Mask Festival atau Festival Topeng Internasional yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2004 dan rutin sampai dengan sekarang. Bagaimana acara ini bisa berlangsung, apa tujuannya, apa saja yang tampil, dan mengapa diselenggarakan seperti ini, kita akan berbincang-bincang dengan ketua dari International Mask Festival, founder, pendiri, yaitu Ibu Ira Kusumorasri. Apa kabar Bu Ira? Kabar baik, Mas Alhamdulillah. Henry. Alhamdulillah. Oke, beliau. gini Bu Ira, kami ini kan mengamati apa yang dilakukan Bu Ira dengan International Mask Festival ini. Nah, ini salam Panji ya. Ini ada baru nih di Nusantara ini tambah lagi ya, salam Panji. Itu apa melalui ada Panji TV ya? Saya lihat itu. Kenapa? Banyak Panji TV ya. Oh ya, Nah, itu kan banyak produknya ya. ya. Apakah ini memang didedikasikan untuk mengembangkan cerita Panji, Cak Hendri? Ya, tidak hanya Panji, makanya tagline-nya adalah seni budaya Nusantara. Tapi waktu itu memang lahirnya tahun 2017 ketika ada Festival Nasional Panji di Kediri, bulan Juli waktu itu ya. Kebetulan teman saya ini senengnya bikin-bikin video gitu loh. Akhirnya kita bilang ya sudah bikin TV Panji aja lah gitu loh. Ya maunya dibikin profesional tapi ya kita ini kan suka nggak ada partner segala macam. Makanya sebetulnya nama-nama yang tercantum di situ dulu kita kadang-kadang menjadi satu lembaga yang profesional gitu loh. Tapi ya susah mewujudkannya. Nggak segampang yang kita inginkan. Ya, tapi hostnya keren tadi tuh. Nah, hubungannya Tapi apa, menarik Cak? ya konsepnya ya. Hubungannya apa? Kenapa? Hubungannya apa, Cak, tadi? Ya, Panji dengan ini, dengan topeng.
Loh, karena Ya, Panji itu pewayangan. banyak divisualkan dalam bentuk topeng. Kalau kita lihat apa namanya, misalnya Bang John lihat tokoh-tokoh dalam pewayangan Purwo, Arjuna, nah, apa namanya Pandhawa Lima segala macam itu kan bentuknya wayang pipih. Tapi Mm-mm. tokoh-tokoh Panji selalu topeng yang ditampilkan. Kenapa topeng? Nah, itu pernah saya ulas. Ada makalahnya juga ada, itu bisa di-share di Google juga ketemu. Topeng itu kan sarana untuk menyamar. Ya, toh? Nah, orang bertopeng orang yang menyamar gitu ya. Nah, cerita Panji, kalau Anda baca salah satu cerita Panji aja, maka tokoh Panji, tokoh Sekartaji, dan tokoh-tokoh para punakawan itu seringkali menyamar. Panji Asmoro Bangun, Panji Inukertapati, Panji Semirang, Panji Angkronakung, Panji Wasengsari, Panji Jayakusuma, Panji macam-macam Panji. Orangnya satu, tapi namanya macam-macam. Dia menyamar. Si Sekartaji juga begitu, dia menjadi apa namanya, menjadi Panji Semirang itu kan tokoh laki-laki ya. Jadi perempuan menjadi laki-laki, penyamaran semua. Dan Panji sebagai putra raja, dia tidak mau dikenal sebagai putra mahkota yang punya privilege. Maka dalam kesehariannya dia selalu tampil tanpa baju, dia cuma pakai kain bawah itu ya, dia pakai belangkon, tekes gitu, supaya dia menyatu dengan rakyat jelata. Apa filosofinya? Panji itu mengajarkan bahwa janganlah kamu menghargai orang hanya melihat penampilannya. Don't judge book by cover. Nah, janganlah kamu menghargai orang karena kepinterannya, karena ketampanannya, karena kekayaannya, karena status sosialnya, karena keterkenalannya. Karena kita adalah setara. Nah, maka Panji menggunakan topeng karena dia tidak ingin dikenal sebagai dirinya sendiri. Dia menyamar menjadi apa namanya pengamen, menyamar menjadi petani, menyamar menjadi nelayan, menyamar menjadi pedagang. Dia selalu menyamar dalam berbagai cerita. Nah, itu sebabnya kemudian banyak topeng-topeng itu yang banyak seni apa? Banyak seni pertunjukan topeng itu yang mengisahkan cerita Panji. Jadi Panji identik dengan topeng gitu. Itu filosofinya topeng seperti itu gitu. Dan topeng itu kan tidak sebatas topeng wajah. Topeng itu bisa orang pakai kacamata, pakai masker, pakai baju, pakai segala macam. Biasanya nggak perkumis pasang kumis. Bahkan ada seorang pelukis dari Malang itu dia punya waktu pameran Panji di Malang itu dia menarik topeng itu di dalam sementara wajahnya di luar. Seperti itu kan. Ini kan menarik. Jadi sebetulnya wajah kita ini topeng apa enggak sih? Kita nggak tahu gitu. Jangan-jangan ini wajah topeng tapi aslinya di dalam. Atau yang aslinya di luar, Menarik ya. topeng di dalam. Nah, seperti itu ya. Jadi kita Saya ini juga lagi pakai selalu topeng nih, bertopeng. Cak. Kalau dibuka ini saya Marlon Brando ini. Selalu bertopeng kok. Ya Brad makanya Pitt ya. apa namanya yang ditangkap Densus itu kan teroris itu. Itu tahunya loh, masa dia teroris? Setahu saya dia penjual minyak wangi. Nah, itu ya. Jadi topeng itu bisa arti fisik, bisa non fisik kan bisa begitu kan. Ya, supaya dikenal sebagai orang yang alim, wah dia pakai jubah, pakai jenggot, pakai celana cingkrang. Padahal seharinya dia perampok kan bisa begitu. Ya, Itu kan saya topeng juga masih gitu. masih penasaran ya dengan apa sosok Panji ini. Ya, ya. Eh, Panji ini sebenarnya kan kalau tidak salah saya dengar di mana ya, sekitar abad 14-15 ya lahir ya. Ya, ya, betul. Sebenarnya dia punya berasal dari sosok yang asli yang kemudian dimitoskan, atau dia betul-betul tokoh fiksi? Ya, ini ada banyak pendapat memang, ada banyak pendapat. Karena kita sulit ya. Kalau menurut apa Aldrich itu yang nulis Gayatri itu ya, cerita Panji itu hidup pada masa Kediri sebagai sebuah dongeng. Dongeng ini lahir sebagai apa namanya ya, simbol keinginan dari rakyat untuk membuat dua kerajaan yaitu Jenggalan Kediri bersatu. Sehingga betul-betul fiksi, nggak ada tokohnya. Itu satu versi. Versi yang kedua, menurut Purbacaraka, Panji itu adalah apa apa tokoh dongeng yang berangkatnya dari Raja Kameswara. Raja Kediri Kameswara itu Raden Panji Inukertapati. Dia punya istri namanya Dewi Kirana. Nah, cuma ini terbalik. Raja Kediri namanya Panji Inukertapati, Dewi Kirana dari Jenggala. Nah, kisah cinta dua orang inilah yang kemudian diidolakan oleh rakyat sehingga lahirlah cerita Panji.
Itu menurut Purwocaroko, kan seperti itu ya. Tapi ada lagi kalau menurut Agus Haris Munandar. Agus Munandar bercerita bahwa Panji itu lahir pada pasca Mojopahit. Karena cerita-cerita Panji itu merupakan gambaran atau bersumber terinspirasi oleh cerita Mojopahit. Jadi ketika Raden Wijaya kerajaan Singosari diserbu oleh Jayakatwang, si Raden Wijaya kan melarikan diri. Dia berkunjung ke daerah-daerah segala macam sampai akhirnya ke Sumenep, berlindung kepada Arya Wiraraja, kemudian akhirnya mendirikan kerajaan Mojopahit segala macam. Ini yang menurut Agus Haris Munandar mengilhami cerita Panji yang selalu berkelana dari satu tempat ke tempat lain. Nah, seperti itu. Kemudian juga kisah Raden Wijaya yang mendirikan padepokan di Trowulan sebelum pada akhirnya dia menyerang Kediri dengan memanfaatkan tentara Kubilai Khan, itu yang melahirkan cerita Panji. Bahkan dalam kisah Panji yang namanya Dewi Anggraini itu kan dikisahkan Panji dijodohkan sama Sekartaji, tapi dalam perjalanannya Panji jatuh cinta pada seorang anak orang desa, ada yang bilang anak patih, yang namanya Anggraini. Anggraini dianggap sebagai penghalang rencana perjodohan, maka dia dibunuh. Nah, itu kan. Nah, itu cerita fiksi. Nah, menurut Agus Haris Munandar, cerita ini sebetulnya merupakan bersumber dari Perang Bubat. Gitu. Hayam Wuruk itu kepingin meminang yang namanya Dyah Pitaloka. Dia dengar Raja Sunda itu punya putri yang cantik. Maka dikirimlah seorang pelukis. Zaman dulu belum ada WA ya. Dikirim seorang pelukis untuk melukis. Tolong lukiskan. Lukisan dibawa pulang, ditunjukkan Hayam Wuruk. Ini loh. Wah, cantik. Aku harus menikah dengan orang ini. Nah, maka kemudian rombongan dari kerajaan Sunda datang ke Mojopahit. Sebelum masuk ke Mojopahit, dia singgah di lapangan Bubat itu. Nah, Gajah Mada yang merasa punya sumpah palapa itu, dia ingin memanfaatkan momen ini. Cuma Sunda yang belum tertaklukkan oleh Mojopahit. Terjadilah perang sehingga semuanya dibunuh. Si Dyah Pitaloka yang tahu pasukannya dibunuh, dia akhirnya bunuh diri. Nah, Hayam Wuruk yang sudah kadung jatuh cinta sama Dyah Pitaloka, dia patah hati. Dia marah sama Gajah Mada kan. Kenapa sampai calon istriku mati? Gajah Mada diusir kan segala macam. Nah, cerita ini yang mengilhami Panji Anggraini. Itu menurut Agus Haris Munandar. Jadi beda-beda. Nanti tanggal 5, saya bicara dengan Agus Haris Munandar di Perpusnas. Ada seminar Panji di sana, ada diskusi Panji. Di Jakarta ya, Ya, Pak? di Jakarta, Perpusnas, datang aja. Nanti Oke, nanti saya kasih tanggal 5 ya. mereka. Ya. Jam berapa? Jam 10. Oke. Jam 9 sampai jam 12, bentar kok. Perpusnas. Kok Panji Oke. Anggraini apa Dewi Anggraini itu sama? Gimana cerita? Kok Ya, nama sama. mirip? Dewi Anggraini nama lengkapnya. Tapi serialnya namanya Panji Anggraini. Nah, itu yang kemudian saya tulis di novel saya ini. Ini namanya Misteri Suster Anggraini. Jadi jadi novel. Karakter Beda lagi suster itu. ya, ini jadi cerita Anggraini itu saya aktualkan di kejadian sekarang. Jadi Panji Inu Kertapati adalah seorang dokter di Rumah Sakit Jenggala. Nah, dia dijodohkan dengan Sekartaji dari Rumah Sakit Panjalu di Kediri. Sekartaji adalah seorang apoteker. Nah, gitu loh. Nah, kenapa dijodohkan? Karena pimpinan Rumah Sakit Jenggala dan Rumah Sakit Panjalu ini adalah dokter militer yang dulu pernah di satu medan perang dan saling berhutang budi. Dalam perjalanannya, Panji jatuh cinta sama suster yang namanya Anggraini di rumah sakit itu. Nah, saya sebagai penulis novel tidak rela Anggraini harus dibunuh. Kenapa? Apa salah dia? Gitu loh. Maka kemudian saya hilangkan. Karena perintahnya untuk menghilangkan Anggraini kan bukan membunuh. Hilangkan. Dihilangkan ini saya buat misteri karena tidak tahu dia tuh mati atau menghilang atau minggat atau diungsikan jadi misteri. Nah, itu di zaman Orde Baru dong ya, banyak hilang. Ya, seperti itu. Jadi saya aktualkan itu loh. Jadi cerita tentang Panji Anggraini saya menjadi kejadian di rumah sakit gitu loh. Jadi itu cerita Panji versi modern jadinya, Cak. Iya, ini di sini juga saya kalau pernah dulu ada novel yang namanya Rahwana Putih. Rahwana Putih itu pernah dipentaskan dari Ketoprak oleh Sujiwo Tejo di Jakarta, di UI waktu itu main. Itu adalah menyoroti Dasamuka dari perspektif positif. Selama ini Dasamuka kan selalu dianggap negatif ya, tokoh antagonis ya.
Si Dasamuka bilang begini, kalau apa namanya Tuhan Dewata menganugerahkan cintaku kepada Sinta. Kalau Sinta tidak boleh menjadi istriku, kenapa Dewata menganugerahkan cintaku kepada Sinta? Kan gitu. Maka kemudian Sinta diculik, gitu ya. Sinta diculik, akhirnya ditawan, dan selama penculikan itu Sinta tidak diapa-apain. Dia dikurung di sebuah puri, perempuan itu tidak diapa-apain. Padahal sebagai seorang tokoh raja, dia bisa ngapa-ngapain aja kan. Sinta bilang, enggak mau, saya sudah punya suami. Sudahlah, Dewata sudah menjodohkan aku dengan kamu. Sekarang kamu minta apa aja aku turuti. Maka kemudian Rahwana atau Dasamuka itu yang terkenal jahat, dia menjadi orang yang sangat baik. Semua permintaan Sinta dituruti. Jadi dia orang sangat baik. Sampai pada akhirnya Sinta hampir aja dia luluh pada ketulusan si Dasamuka. Yang itu tidak pernah dia dapatkan dari Rama. Sehingga pada akhirnya Sinta mengatakan gini, aku percaya kalau kamu mencintaiku, tapi sayang aku sudah punya suami. Dan aku mencintai suamiku. Apa kata Rahwana? Kamu mencintai Rama? Oke, aku percaya. Tapi pertanyaannya, apakah Rama mencintai kamu? Loh, kok bisa? Karena Rama mendapatkan kamu itu hadiah sayembara, bukan atas dasar cinta. Sementara aku, Dewata, sudah menakdirkan aku menjadi jodohmu. Wah. Itu Wah, mirip itu dengan cerita cerita Dewi gitu. Anggra ini. Makanya saya pernah sampaikan di sebuah seminar. Jadi sebetulnya cinta sejati Raden Panji itu siapa? Sekartaji atau Anggra ini? Anggra Anggra ini. bilang, aku jatuh cinta dengan Panji itu cinta murni. Perkara dia sudah dijodohkan dengan Sekartaji saya nggak tahu. Dan itu bukan urusan saya. Itu loh. Itu dilemanya gitu tentang. Nah, makanya Sujiwo Tejo itu punya quote yang menarik sama anak muda. Dia bilang, jatuh cinta itu takdir, menikah itu nasib. Oh iya, itu kata-kata Tejo banget itu. Iya, itu mengambil dari situ, dari Ramayana itu. Ini, Cak, ini waktu kita hampir habis ini. Oke. Pertanyaan saya yang selanjutnya. Sebenarnya dari semua cerita Panji, itu pesan moralnya yang kuat apa? Yang ada pada setiap ceritanya itu. Cak. Saya sekarang sedang diminta untuk menulis ensiklopedia filsafat Nusantara. Itu ada filsafat tokoh dan filsafat ajaran. Saya diminta menulis khusus tentang Panji. Apa hubungannya Panji dengan filsafat Nusantara? Ini sedang disusun, diterbitkan oleh Ibu siapa Galeri Cemara yang saya meninggal, Tuti Herati itu. Tuti Herati. Tuti Herati saya diminta oleh Tommy Awi nulis itu. Nah, di situ Oh, saya Tommy ceritakan. Awi. Ya, Ya. dia saya kenal baik dengan dia minta saya, "Hen, tolong tulis Panji hubungannya dengan filsafat Nusantara." Gitu. Oke. Nah, saya katakan substansi cerita Panji adalah pada penyatuan. Ya. Penyatuan ini disimbolkan dalam penyatuan dua kerajaan, penyatuan Panji dan Sekartaji, penyatuan lelaki dan perempuan, penyatuan langit dan langit dan bumi, Bapak Akoso Ibu Bumi, penyatuan siang dan malam, penyatuan sungai dan laut, bahkan penyatuan antara makhluk dan kholiknya, manunggaling kawulolan Gusti. Penyatuan dan Putik dan Benang Sari, semua penyatuan itu ajaran utama dari Panji. Makanya Panji endingnya selalu pada penyatuan. Satu. Yang kedua, filsafatnya adalah kalau kamu punya cita-cita, maka kamu harus berjuang. Kamu tidak boleh mengandalkan keturunanmu, kekayaanmu, ketampananmu. Harus berjuang dari bawah. Makanya dia berkelana segala macam gitu ya. Yang ketiga, dia selalu mendasarkan pada cinta kasih. Panji tidak pernah membunuh. Dia menaklukkan negara-negara itu dan mengembalikan kepada anak-anak raja itu untuk menjadi raja kembali. Seperti itu. Ya. Kemudian pengelanaan. Makanya Panji selalu berkelana kemana-mana supaya dia mengenal. Itu yang katanya si Agus Harismunandar itu meniru Hayam Wuruk. Makanya Agus Harismunandar menganggap bahwa sosok Panji itu meniru Hayam Wuruk. Artinya dari Hayam Wuruk itulah kemudian lahir cerita Panji. Karena Hayam Wuruk kan terkenal dengan pengenalan kemana-mana ya. Di Desa Warnana itu menjadi kemudian negara Kertagama itu. Itulah adalah sifat Panji. Itu ya. Ya banyak sekali tentang itu. Termasuk ini. Saya nulis di mana ya? Di sini kalau nggak salah. Kalau pernah dengar Sosro Kartono. Nah, Sosro Kartono itu kan kakak kandungnya Raden Ajeng Kartini ya. Dia itu ada seorang poliglot, dia wartawan internasional dari Indonesia. Dia juga mahasiswa pertama Hindia Belanda yang kuliah di Belanda dan dia seorang filsuf.
Ajaran sosok Kartono yang terkenal adalah eh, sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Digdaya tanpa aji, ya sugih tanpa bondo itu artinya orang kaya itu tidak harus ditandai kamu punya mobil berapa, punya villa berapa, punya tanah berapa luas, kamu punya pabrik berapa, enggak. Sugih tanpa bondo adalah orang yang cukup dengan dirinya sendiri meskipun dia harta tidak punya. Tapi seluruh kebutuhannya bisa tercukupi. Itu namanya sugih tanpa bondo. Digdaya tanpa aji itu artinya digdaya itu kan apa namanya ya? Sakti. Digdaya itu Kekuatan kan apa? aktif. Ya, digdaya itu artinya kamu bisa berkuasa itu tidak dengan cara kamu menjadi tentara, tidak dengan cara kamu dengan kekuasaan, tidak cara dengan pangkat, tidak cara dengan senjata, tidak cara karena kamu punya ahli bela diri segala macam. Digdaya tanpa aji itu adalah orang yang memiliki kekuatan yang tanpa aji. Aji itu senjata. Jadi misalnya dengan orang dengan Bang John lihat, aku kalau ketemu Bang John itu sungkan, saya nggak berani menyakiti. Jadi ada semacam aura, sesuatu yang orang tidak berani menyinggung, tidak berani menyakiti, tidak berani memusuhi. Karena dia adalah orang yang sakti, orang yang digdoyo. Ya. Yang ketiga adalah ngeluruk tanpa bolo. Ngeluruk tanpa bolo itu arti harafiahnya adalah eh, menyerang kelompok lain tidak mengandalkan pasukan. Ya, kalau dalam bahasa ekstrimnya seperti Rainbow ya, cukup sendirian aja dia selesai semua. Tapi sebetulnya ngeluruk tanpa bola itu artinya orang yang berani melawan arus demi menegakkan kebenaran. Seluruh anggota DPR korupsi, dia berani melawan arus tidak korupsi. Itu namanya ngeluruk tanpa bola. Dan yang terakhir adalah menang tanpa ngasorake. Ketika dia menang, dia tidak merendahkan orang yang dikalahkan, tapi dia memuliakan. Dia tidak menghina, tapi dia tetap mengajak orang yang dikalahkan itu kemudian menjadi bagian dari dirinya. Nah, keempat ajaran Sosro Kartono ini Panji banget gitu loh. Itu adalah filosofi Panji. Dan ngomong dilala lagi, Sosro Kartono itu nama lengkapnya adalah Raden Mas Panji. Oh. Nyambung kan itu. Menarik. Berarti kalau ini Mas karakter Panji itu pun bisa dibawa di setiap era ya, karena dia karakter yang nilai-nilainya tuh relevan sama zamannya ya. Oh ya, betul. Betul. Hmm. Saya Berarti kalau selalu bikin versi modern dari Panji pun bisa ya Mas Hendri ya. ya, makanya saya kemudian nulis buku ini. Panji Masa Kini. Oh. Kalau orang ngomong Panji itu kan apa namanya eh kayak gini ya misalnya wayang gitu kan ya. Oh Panji selalu begitu. Padahal ketika ada pameran seni rupa Panji itu ada seorang seniman dari Surabaya dia bikin karya 3 dimensi. Panji itu ini. Nah, itu. Jadi kan sesuatu yang anti mainstream ya. Dia Oh. patungnya sebenarnya adalah Dan kayaknya hero. nggak cocok sama karakternya penakluk wanita. Hero. Hero, dia hero. Diambil dari hero-nya. Hmm. Jadi patung ini judulnya adalah hero. Ini adalah sosok Panji gitu. Makanya kemudian di buku ini kumpulan artikel saya. Artikel saya itu ada contoh misalnya eh, beragam versi cerita Panji. Panji sebagai sarana edukasi. Cerita Panji dan Hari Valentine. Nah, misal gitu loh. Simbol kasih sayang itu bukan pada Hari Valentine, pada Panji, misal gitu. Panji dan Hello Kitty. Gitu. Panji dalam seni rupa kontemporer dan sebagainya itu di buku-buku ini. Ini Panji masa kini saya bilang gitu. Jejak Panji di Surabaya ada di mana gitu loh. Kenapa ada nama Jalan Gunung Sari gitu. Gunung Sari itu Panji, adiknya Panji kan. Itulah. Waktu kita Seru habis tuh ini ya. kan, udah jam 14. Iya, makanya saya bikin webinar itu sekarang udah serial ke-64 loh. Setiap Oh, minggu luar ketiga. biasa. Iya, itu mulai tahun 2020. Setiap bulan minggu ketiga, tiap Jumat ketiga. Dulu Kamis saya ubah menjadi Jumat karena Kamis biasanya ada satu pena kan, saya ambil Jumat. Ya, iya betul Saya betul. Jumat itu ke-64. Yang terakhir kemarin tanggal berapa ya? Tanggal kemarin tanggal 24. Itu ngomong tentang Panji juga. Nanti November sekitar tanggal 21. Saya bikin Sebulan sekali webinar ya. Panji. Ya, itu rutin itu. Dan itu semua bisa dicek di TV Panji atau masuk aja ke YouTube. Masuk YouTube ketik aja webinar budaya Panji. Nah, itu nanti keluar Oke. semua serial pertama sampai yang terakhir. Karena saya kerjasama dengan Surya, Oke. dengan Tribun News Network juga. Saatnya baca puisi, Cak. Seru. Saya itu bukan penyair sebetulnya. Makanya puisi-puisi saya itu apa namanya lahir ketika ada acara gitu loh.
Jadi bisa kan, bukan penyair tapi anak Panji. Saya bukan penyair. Oh, Saya bukan penyair. ya nama Saya bukunya bukan ini. penyair. Ini salah satu puisi saya gitu. Siap. Mau saya bacakan yang ini atau yang baru? Bebas saja yang nyaman buat yang Oke, Panji ini yang baru aja. Jadi pilihkan ini sendiri. yang baru saya bikin 2 hari yang lalu ketika ada webinar, ada ngomong soal apa namanya kemarin itu Sumpah Pemuda Kebinekaan, itu. beragaman. Ya oke. Judulnya Aku Ingin Menulis Puisi. Aku ingin menulis puisi, tapi tak ada inspirasi. Mau nulis apa ya? Tak satu pun ide melintas di kepala. Aku ingin menulis puisi meski orang lain tak mengakui sebagai puisi. Bukankah puisi itu bebas berkata-kata? Karena penyair punya lisensia puitika, katanya. Bukankah puisi itu karya seni yang bisa mendobrak batas-batasnya sendiri? Kalau puisi itu bebas berkata-kata, lantas apa bedanya dengan yang bukan puisi? Aku jadi bingung sendiri. Aku ingin menulis puisi yang kutulis dari pikiranku sendiri, bukan nyontek dari AI. Karena aku takut puisiku jadi seperti robot, tanpa gelisah, tanpa luka, tanpa peluh air mata. Aku ingin menulis puisi yang membuat dadaku bergetar saat satu kata lahir seperti bayi merah yang menjerit pertama kali menemukan dunia. Aku ingin menulis puisi walau hanya tentang secangkir kopi yang dingin, atau hujan yang tak kunjung turun, atau tentang hati yang tiba-tiba sepi di tengah keramaian yang bising. Aku ingin menulis puisi meski nanti cuma aku yang membacanya dan tak seorang pun peduli. Sebab barangkali menulis puisi adalah caraku agar tetap ada di dunia yang kadang terasa tak butuh aku. Jadi biarlah aku menulis puisi ini pelan-pelan, satu kata, satu rindu, sampai aku merasa cukup lelah dan bisa berkata pada diri sendiri, aku telah menulis meski hanya sebait puisi. Apa itu tadi sudah disebut puisi ya? Terima kasih. Ini puisi tentang puisi. Lucu. Puisi tentang menulis puisi menarik Cak Henry Nur Cahyo. Terima kasih banyak untuk Ya, sama-sama. puisinya. Terima kasih banyak untuk cerita soal Panjinya, menarik Ya. juga nih. Jadi kita mau mendalami lebih dalam soal Panji, apalagi di era modern saat ini. Ya. Sukses selalu, ditunggu karya-karya terbarunya, Ya, dan terima kasih. semoga memberikan sumbangsi lebih banyak bagi Amin, literasi amin, ya. Indonesia. Akhir kata, kita jumpa lagi di episode mendatang dengan pembicara yang juga tidak kalah menarik. Salam sehat, salam satu pena, dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Cak Terima kasih Mas Henry. Henry, Mas Sama-sama. Jo. Sampai jumpa.